Nah, aku mikir, oh kalau aku kuliah ke Cina, aku bisa nih belajar dua-duanya. Aku pikir seperti itu. Tapi setelah berjalannya waktu, ternyata Halo calon pemimpin masa depan, kembali lagi podcast SHI Indonesia. Jadi kali ini aku dapat kesempatan buat ngobrol-ngobrol sama Kak Ana dari PT Wirehe. Boleh diperkenalkan dulu Kak? halo, nama aku Anne, aku dari PT Wirehe. Di sini aku sebagai Business Development. Kalau aku boleh tahu Kakak sekarang sibuknya apa sih Kak? Jadi di sini aku lagi prepare produk-produk yang bakal kita launching, lalu urus bagian BPOM, intinya legalitas-legalitas dari sini sih. Gitu. Kalau aku dengar-dengar nih Kakak juga lulusan kedokteran dari Cina ya Kak? Boleh nggak sih diceritain sedikit? Oh iya, benar. Aku lulusan kedokteran dari China. Diceritain sedikit, diceritain apanya nih? Mungkin kenapa Kakak pilih kedokteran di Cina dibanding negara lain gitu Kak? Oh, kenapa aku pilih kedokteran di China? Karena sebenarnya waktu aku lulus SMA itu otak anak SMA nih ya dulu ya. Aku mikir kayak gini, sebenarnya enak juga nih kalau belajar kedokteran di China, aku bisa gabung antara kedokteran barat dan kedokteran timur. Kedokteran barat itu kedokteran yang kita selama ini dokter umum biasa. Nah, kedokteran timur itu yang kayak akupuntur, tusuk jarum, gitu-gitu. Nah, aku mikir, oh kalau aku kuliah ke Cina, aku bisa nih belajar dua-duanya. Aku pikir seperti itu. Tapi setelah berjalannya waktu, ternyata mereka ada dua sistem yang berbeda. Jadi itu dia alasannya ya Kak, Betul, kenapa iya. Kakak lebih milih Cina dibanding negara lain gitu ya? Iya, betul. Mungkin kendalanya apa aja sih Kak, kalau misalnya Kakak ambil di Cina? Sebenarnya kedokteran di semua negara itu susah pasti, nggak ada yang bilang gampang. Nah, kendalanya apa? Kendala terbesar aku karena aku kuliah yang pertama pakai beasiswa kan. Nah, pakai beasiswa ini mereka punya kriteria-kriteria untuk bisa lanjut untuk beasiswa di tahun berikutnya. Yang kedua, ketika aku menggunakan beasiswa ini, aku harus belajar menggunakan bahasa Mandarin. Yang mana waktu aku lulus SMA nih, aku belum bisa Mandarin sama sekali. Itu masih nol. Jadi aku dikasih kesempatan 1 tahun, hanya 1 tahun untuk bisa lancar bahasa Mandarin. Gitu. Jadi kendalanya lebih banyak ke bahasa sih menurut Bahasanya aku. sih ya. Iya. Apalagi aku satu kelas sama orang lokal. Jadi aku satu-satunya international student yang di kelas lokal itu. Gitu. Nah, jadi berarti sekarang udah lancar banget dong Kak bahasa Cinanya ya? Bisa buat berkomunikasi sehari-hari oke lah, bisa gitu. Berarti di sana juga diajarin bahasa lain juga ya Kak? Jadi bukan bahasa Cina doang? Sebenarnya nggak diajarin bahasa lain karena kita emang fokusnya ke bahasa Mandarin aja. Nah, tapi ketika dalam proses belajar bahasa ini, kita kan satu kelas ada anak-anak dari negara lain, ada teman-teman dari negara lain. Nah, itu jadi otomatis kita akan komunikasi menggunakan bahasa Inggris gitu sebagai bahasa internasional pada saat kita belum bisa bahasa Mandarin waktu itu. Jadi bahasa Inggrisnya akan sedikit-sedikit lancar karena sering digunakan untuk komunikasi sehari-hari selain bahasa Mandarin. Nah Kakak kan dari backgroundnya tuh kedokteran ya Kak? Nah sekarang Kakak jadi business development di PT Wirehe kan? Nah itu gimana tuh Kak? Kenapa bisa? Kenapa bisa? Yang pertama sebenarnya karena aku kepo ya. Kepo terus kebetulan ingin cari tahu dan kebetulan ada produk-produk baru yang mau kita masuk dan jadinya kita istilahnya kayak belajar bareng-bareng dari nol lagi gitu meskipun tidak sama dengan background aku. Nah karena banyak informasi di internet nih sekarang, jadi itu bisa memberi aku banyak informasi dan bisa menyalurkan kekepoan aku juga gitu. Jadi berawal dari kepo, terus sekarang jadi bisa eksplor ke hal lain juga ya Kak? Betul, ya? iya. Untuk rencana kedepannya Kakak nih mau gimana nih Kak? Untuk rencana ke depan, yang pasti masih melanjutkan pendidikan ya, karena nggak bisa berhenti di situ aja. Cuman untuk sementara ini aku masih harus bangun branding dan harus mendevelop produk-produk dulu di sini gitu. Tapi untuk rencana jangka lanjutnya sih rencana masih harus melanjutkan pendidikan sebagai dokter juga. Nah dari cerita inspiratif Kakak nih tadi, boleh dong dikasih pesan-pesan buat calon pemimpin masa depan yang mungkin punya background yang berbeda gitu Kak?
Jadi menurut aku intinya jangan takut untuk mencoba hal baru gitu. Background pendidikan kita itu penting, tapi tidak menutup kemungkinan kalau kita mau belajar hal baru. Selama ada wadah, selama ada kesempatan, semuanya harus dicoba. Gitu aja sih. Jadi jangan takut buat coba hal baru ya Kak? Betul, iya. Terima kasih karena udah mau sharing-sharing sama SI Friend. Semoga SI Friend bisa ambil hal-hal positif dari podcast ini dan semoga kita bisa ngobrol-ngobrol lagi nih di lain waktu ya Kak. Iya. Terima kasih juga udah dikasih kesempatan buat ngobrol di SI Podcast. Demikian podcast SI Indonesia bersama Kak Ana. Sampai jumpa di podcast selanjutnya. Salam calon pemimpin.